konstitusionalisme itu adalah sebagai reaksi terhadap absolutisme raja, kekuasaan raja yang absolut. Ya seperti tadi Raja Prancis ya mengatakan l'état c'est moi. Kemudian juga rasa Rusia Australia segala macam. Jadi mulai nih. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, kesadaran pertama adalah kesadaran dari kaum bangsawan. Ya dengan Magna Carta itu. Memang sejarah ini adalah sejarah elit. Rakyat itu ya belakangan sebagai penikmatnya. Raja elit ya. Jadi tonggak-tonggak itu penting. Magna Carta 2019 di Inggris, kemudian Revolusi Prancis 1789 ya menandai berakhirnya monarki absolut. Ya sampai akhirnya 20 Juni 1789 dilahirkan sebuah konstitusi. Ya. Dan ini unik juga konstitusi Prancis. Ya. Dia memuat semangat kontrak sosial dari Rousseau yang mengatakan manusia itu lahir bebas dan derajat dalam haknya. Sedangkan hukum merupakan ekspresi kehendak rakyat atau kehendak umum. Ya, yang disebutkan terkenal dengan sebutan, dengan slogan de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ya, tapi Prancis ini mengalami berbagai macam gejolak sampai dan tidak jelas di arah Prancis. Tapi demikian unik Prancis itu. Sampai sekarang unik sekali. Ya, presidennya dipilih, tapi yang menjalankan pemerintahan Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden. Itu uniknya sistem ketatanegaraan Prancis. Kalau di Indonesia dan negara-negara lain, ya pengujian terhadap undang-undang setelah jadi baru diuji di Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis. Tapi di Prancis sebelum jadi undang-undang diuji dulu apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ya, di sejarahnya. Beda dengan konstitusi Amerika. Konstitusi Amerika itu satu garis lurus, tidak pernah berubah-ubah. Seperti juga konstitusi Spanyol 1812, ya. Kemudian konstitusi Norwegia 1814, konstitusi Belanda 1812 dan konstitusi Belgia 1814. Ini sejarah berdiri negara Belgia ini unik juga. Dia ini melepaskan diri dari kerajaan Belanda karena persoalan bahasa, ya kan? Mayoritas bahasa yang dipakai di Belgia adalah Prancis, separuh Jerman, bahasa Belanda. Jadi ada penolakan. Nah, ini perjalanan konstitusi itu penting, kemudian menjadi katakanlah tonggaknya Perang Dunia I tahun 14, bahkan berdiri negara-negara maju di Asia Afrika setelah selesai Perang Dunia II. Jadi istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis ya, constituer yang berarti membentuk. Jadi pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menjelaskan suatu negara. Jadi orang membentuk suatu konstitusi dalam rangka membentuk suatu negara. Sama seperti Indonesia, ya kan, mempersiapkan sebuah konstitusi sebelum proklamasi 15 Agustus. Ya, antara bulan Mei sampai Agustus, para pemuka negara ini, para pendiri negara membentuk